Bab 6091. Ketika Yakub sadar, air mata sudah mengalir di wajahnya. Siswa di seberangnya mengira dia tidak sehat dan bertanya lagi. Wakil Presiden, apakah Anda ingin saya membantu Anda menelepon keluarga Anda dan meminta mereka menjemput Anda? Pada saat ini di benak Jacob, wajah yang tajam dan kejam muncul. Dan dia gemetar ketakutan. Dia segera menyeka air matanya dan tergagap. Tidak, jangan repot-repot. Aku baru saja melihat sesuatu di mataku. Orang itu jelas tidak mempercayai alasan buruknya. Dia dengan cepat berkata dengan prihatin. Wakil Presiden, kenapa Anda tidak menelepon keluarga Anda? Atau bisakah aku memanggil sopir untuk mengantarmu kembali? Tidak. Jacob dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Saya akan menelepon menantu saya dan memintanya untuk menjemput saya. Dia baru saja kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Beberapa menit yang lalu, Charlie baru saja meninggalkan kedai kopi dan hendak mengantar Pollard ke mobil terlebih dahulu. Melihat Pollard berjalan lurus menuju kendaraan energi baru dalam negeri. Dia bertanya dengan sedikit kebingungan. Paman, sepertinya kamu belum pernah mengendarai mobil seperti ini sebelumnya, kan? Mobil ini baru dibeli. Pollard berkata sambil tersenyum. Di sekolah bersama siswa, kami berbicara tentang keuangan, netralitas karbon, energi baru, dan rantai pasokan. Beberapa waktu lalu, mereka mengangkat topik tentang menyalip kendaraan energi baru dalam negeri di tikungan. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, saya menggantinya dengan kendaraan energi baru dalam negeri. Ini dapat dianggap mendukung industri manufaktur mobil dalam negeri dengan tindakan praktis. Charlie mengangguk dan berkata. Saya bertemu kakek dan dua paman saya beberapa hari yang lalu. Keluargaan juga berinvestasi di bidang energi baru di Tiongkok. Tata letak pertama adalah baterai power lithium, mereka sangat optimis dengan energi baru. Mata Pollard berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Baterai bertenaga adalah jalur yang bagus. Meskipun agak terlambat untuk memasuki dunia ini, hal ini merupakan inti dari industri energi baru. Pada kendaraan energi baru, komponen yang paling mahal adalah baterai. Jadi siapapun yang bisa mendapatkan baterai paling hemat biaya akan mampu membuat mobil paling hemat biaya. Saya yakin kekuatan dan visi keluargaan tidak hanya terfokus pada daya baterai. Mereka akan mulai dengan baterai listrik terlebih dahulu, dan tujuan akhirnya adalah manufaktur kendaraan. Lagi pula, industri hulu industri otomotif terlalu keras. Dengan model aset yang berat dan margin keuntungan yang rendah. Lebih baik membuat rencana menyeluruh untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman. Apakah Anda sangat optimis terhadap industri energi baru? Pollard mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, ini adalah contoh terbaik dalam menyalip di tikungan. Kekuatan industri lama telah terakumulasi di bidang mesin pembakaran internal selama bertahun-tahun dan membentuk teknologinya sendiri. Mengatasi hambatan dan memposisikan zona nyaman mereka sendiri, orang yang terlambat hanya bisa menirunya sepenuhnya. Tetapi tidak ada peluang untuk mengungguli mereka di jalur ini. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menemukan cara untuk mengubah gameplay baru yang belum mereka perhatikan. Gameplay baru ini dikembangkan secara perlahan, dan berkembang ke level tertentu. Anda dapat menyerang pangkalan dan memaksa mereka untuk berubah dari memimpin menjadi mengejar Anda di jalur Anda. Ini akan menumbangkan semua keunggulan mereka sebelumnya. Berbicara tentang ini, Pollard berkata lagi. Pernahkah Anda mempelajari bagaimana headphone Apple menggunakan satu produk untuk mengungguli produk lainnya? Charlie menggelengkan kepalanya, tidak. Pollard berkata, selama bertahun-tahun, produsen headphone terkemuka menganjurkan kumparan dinamis. Kualitas suara, kabel, dan segala jenis data serta teknologi yang tidak dipahami orang awam. Jika Apple bersaing dengan mereka dalam standar mereka, tidak ada peluang sama sekali. Tetapi Apple langsung membuat earphone nirkabel sejati dengan telinga binaural independen yang dapat terhubung secara otomatis saat Anda membuka penutupnya. Beralih secara otomatis saat Anda memasangkannya di telinga. Secara otomatis menjeda saat Anda melepasnya dan mengisi daya secara otomatis saat Anda memasangnya kembali. Mengenai kualitas suaranya atau tidak masalah sama sekali. Merek lain tidak mempelajarinya. Sekarang Anda tidak akan membicarakan kualitas suara.
Apple mengerjakan aspek selain kualitas suara yang belum Anda perhatikan. Dan kemudian mereka akan bersaing denganmu. Ini menyalip di tikungan. Lihatlah pasar headphone saat ini. Sudah sepenuhnya didominasi oleh headphone Apple dan penirunya. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa pengembangan headphone berkabel tradisional selama ratusan tahun telah sepenuhnya dibatalkan. Saya yakin kendaraan energi baru suatu hari nanti akan menumbangkan seluruh industri otomotif. Bab 6092. Berbicara, Pollard menambahkan, tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun, kendaraan energi baru belum menjadi hal yang umum. Tetapi justru karena mereka belum menjadi mainstream, ada peluang bagi wirausaha. Begitu mereka tersingkir, kendaraan berbahan bakar telah menjadi arus utama. Artinya, pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Banyak orang sudah mulai mempelajari jalur baru berikutnya. Sebuah keluarga datang sekarang. Meski mereka belum memimpin, ini masih belum terlambat. Charlie bertanya lagi, ada terlalu banyak merek energi baru dalam negeri saat ini. Apakah menurut Anda masih ada peluang untuk produksi kendaraan? Tentu saja ada. Pollard berkata dengan serius, memang ada banyak merek energi baru saat ini. Dan banyak dari mereka yang berjuang di garis hidup dan mati. Ada banyak orang yang meninggal, namun pasar otomotif sangat besar, dan energi baru hanya menyumbang sebagian kecil saja. Ini membuktikan bahwa masa depan energi baru masih menjanjikan. Dan sekarang mereka memasuki tahap produksi kendaraan energi baru. Jika kompetitor membidik merek energi baru lainnya, polanya memang agak kecil. Pola ini harus diperluas untuk bersaing dengan produsen kendaraan berbahan bakar tradisional. Jika penjualan global Toyota, Honda, dan Hyundai Korea Selatan bisa dipotong setengahnya, maka itu akan menjadi Big Mac yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Pollard memikirkan sesuatu dan berkata, Charlie, sebenarnya kamu juga bisa mempelajari bidang ini. Anda tidak kekurangan uang atau sumber daya, dan Anda juga memiliki saluran pengiriman. Jika Anda membuat mobil, akan ada banyak ruang untuk pengembangan di industri ini. Dan industri ini sangat memuaskan. Jika suatu saat jalanan penuh dengan mobil buatan Anda akan merasa sangat bangga. Charlie tersenyum dan berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Omong-omong, Paman, saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Dan aku tidak tahu banyak tentang mobil. Jika kamu benar-benar memintaku melakukan ini, aku akan buta total. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi saya sangat setuju dengan sudut pandang Anda. Pasar energi baru sedang menjadi tren, dan proporsinya pasti akan semakin tinggi di masa depan. Jika kamu tertarik, aku bisa memperkenalkanmu pada pamanku. Jika Anda ingin mencobanya, saya juga bisa menjadi investor. Pollard melambaikan tangannya dengan cepat dan menertawakan dirinya sendiri. Saya hanyalah seorang sarjana tua yang mempelajari keuangan. Biar saya katakan, saya bisa membicarakannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Tapi izinkan saya mempraktikkannya, saya rasa saya tidak sebaik Anda. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, terkadang, yang dibutuhkan untuk berada di suatu industri belum tentu keterampilan profesional. Tapi visi strategis. Tidak peduli seberapa kuat teknologinya. Memilih arah yang salah hanya akan menemui jalan buntu. Jika sebuah keluarga ingin membuat kendaraan yang lengkap, harus membiarkan mereka belajar dari Anda. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa bergabung. Pollard berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk bergabung. Tetapi saya telah melakukan penelitian yang cukup rinci mengenai pasar energi baru dalam negeri setelah kembali ke Tiongkok. Jika mereka tertarik, saya bisa melakukannya secara sukarela. Saya seorang konsultan. Izinkan saya berbicara dengan mereka tentang beberapa ide saya. Mungkin ini bisa membantu mereka. Charlie buru-buru berkata, bagus sekali. Mari kita lakukan. Setelah kamu dan Bibihan menyelesaikan pernikahannya, saya akan mencari kesempatan untuk mengaturnya. Mari kita bertemu dan ngobrol bersama. Tidak masalah. Pollard langsung setuju dan kemudian berkata, Charlie, aku akan pergi ke universitas untuk lansia untuk menjemput bibimu dulu. Dan kita akan punya waktu untuk bicara nanti. Baik. Charlie mengangguk, dan setelah melihat Pollard pergi. Mau tak mau dia mempunyai ide untuk mengusir Pollard dari universitas.
Ketika dia memulai pengiriman, dia ingin merekrutnya untuk menjadi penanggung jawab. Namun saat itu dia terlihat tidak tertarik dengan dunia perkapalan dan fokus pada sekolah. Tapi setelah mengobrol dengannya hari ini, Charlie menyadari bahwa dia sangat tertarik dengan kendaraan energi baru. Jika uang real digunakan untuk mendirikan panggung di bidang energi baru, dan kemudian dia diundang untuk berpartisipasi, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Setelah mengambil keputusan, Charlie memutuskan memanfaatkan waktu untuk meminta pamannya datang dan menemui Pollard setelah pernikahannya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Jacob. Dia menekan tombol jawab dan berkata, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Suara Jacob serak dan dekaden dan berkata, "Di mana kamu, menantuku sayang?" Charlie berkata, "Saya sedang minum kopi dengan seorang teman di luar untuk membicarakan sesuatu. Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Yakub berkata, "Menantu yang baik jika itu nyaman bagimu. Datanglah ke universitas untuk lansia menjemputku. Aku benar-benar sedang tidak enak badan dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara."